guys, assalamualaikum. Oke, ketemu lagi bersama MRFA Motovlog di sini. Jadi hari ini MRFA Motovlog lagi ada di, bisa dibilang kandangnya tim Draco ya kawan ya. Sekarang jadi 3M Draco Racing. Jadi hari ini kita bakalan ya bisa dibilang grebek-grebek tim Draco. Kebetulan udah kemarin ada di Japri sama Bang Indra. Kita langsung aja datang ke sini ya kawan-kawan ya. Sebenarnya udah lama kita mau nge-review tim Draco, jadi bisanya sekarang untuk apa-apa aja yang ingin kita tanyakan di tim Draco, terus apa-apa saja part-part yang dipasang, sponsor-sponsor apa saja yang nempel di motor saat balapan, dan juga apa-apa saja barang-barang yang digunakan ya kawan-kawan ya. Jadi langsung aja biar nggak banyak-banyak mempanjang waktu. Kita langsung panggil aja Bang Indranya. Bang Indra. Masa? Bang. Set Bang. Oke, jadi nih Bang Indra. Ya, Bang Indra Draco, siapa yang nggak tahu lah saya kan sekarang kan. Alhamdulillah. Oke, jadi kita perkenalan dulu. Kan tadi udah disebutin namanya. Jadi lebih enaknya biar Bang Indra aja langsung yang ngenalin namanya ya. Oke, sore, nama saya Indra, saya pemilik dari Draco Racing. Kebetulan di sini ada dua orang, ada Pak Eko sama saya. Oke, jadi ada dua. Sebelumnya kan Bang Indra aja. Kalau kalian anak-anak Pekanbaru yang nonton HDC di stadion pasti kalian tahu Bang Indra ya kan ya. Nah, jadi minuman ini disponsori oleh KFC ya kawan-kawan ya. Jadi ini yang disponsori itu timnya, bukan MRFA Motovlognya. Ya mana tahu nanti kita dapat support kan dari KFC. Oke, jadi gimana Bang Indra, apa kabarnya? Baik ya. Baik. Jadi kemarin baru siap balapan ya Bang ya? Di Jambi ya, di sirkuit Muara Tebo ya. Jadi kemarin tuh Abang nurunin berapa motor Bang? Totalnya ada 3 motor. Sonic 2 sama Blade ini. Nah, jadi kalau biasanya kan tim Draco ini sebelumnya itu menggunakan Sonic. Jadi sebelumnya juga pernah menggunakan Supra GTR warna putih ya Bang ya. Warna putih. Jadi sekarang udah ganti tema. Jadi merah hitam ya kawan-kawan ya. Langsung aja kita tanya-tanya. Saya udah nyiapin beberapa pertanyaan. Jadi langsung aja ya. Oke Bang. Ya. Kan MRFA Motovlog ini mau nanya nih sedikit-sedikit kan. Jadi awal mula terbentuknya Draco Racing kapan dan arti Draco sendiri itu apa sih Bang? Oke. Draco terbentuk 2015 bulan Juli di Pekanbaru. Nah, sebelumnya terbentuk Draco itu saya ngejalanin speed shop dari 2015 sampai 2019 di Jalan Durian. Tapi dari 2015 itu kita tetap ikut balapan, dari awalnya ke Jurda, main di Bebek. 2015, 2016 kita masih main di karburator. 2017 kita main ke injeksi. Dari Draco sendiri artinya sebenarnya nama saya sendiri Indra Komala, cuman untuk 2020 ini bisa diplesetin ke Indra Eko. Kebetulan Indra sama Eko joinnya gitu. Siap. Itu aja sih. Oke Bang, lanjut kita tanya pertanyaan kedua ya kawan-kawan ya. Jadi motor balap pertama kali yang digunakan Draco Racing itu apa sih Bang? Yang pertama kali. Oke, motor pertama itu Absolute Revo Honda. Kita dari awal emang basicnya kebanyakan di Honda motor. Pernah sih coba produk lain gitu kan, satu motor, tapi setelah itu kita emang basicnya di Honda. Dari awalnya karburator sekarang ke injeksi, eranya injeksi. Nah, era injeksi ini kita ada Sonic, ada Supra GTR. Sama satu lagi ada CBR 150 tapi posisinya di Jakarta. Kalau blade-nya Bang? Kan kami ada nengok nih di postingan Abang kan, ada blade tuh. Jadi blade itu gimana nih ceritanya Bang? Blade kan awalnya itu sebenarnya injeksi tapi diubah ke karburator karena settingan dari injeksinya belum ketemu. Kemarin juga mepet waktunya di Muara Tebo, kita paksaan main di karburator aja, kita ubah ke karburator gitu. Oh, berarti kemarin itu dia motor blade itu dia injeksi ya kawan-kawan ya. Jadi diubah
jadi karburator ya Bang ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Jadi mulai kapan bermain injeksi dan siapa saja sih mekanik dari Draco ini Bang? Oh ya. Oke, dari kita main injeksi 2017. Ya awal mulai Sonic, waktu dulu Sonic warna putih dibawa Dimas Topo, yang merah putih dibawa Marta Reza. Ada 4 dulu, Rian Pratama sama Ciko Nugraha. Main HDC itu pertama 2017, 2018 kita main di Kejurnas. Itu full pembalapnya Nobel, Ciko, Dimas Topo sama Hazik Zidan. Hazik Zidan sendiri itu main di Sonic semua motor kita. Terus berlanjut 2019 itu si Zidan sama Dimas. 2020 ini kita main injeksi, main di Sonic, pembalapnya Abing Kokatsu sama Hazik Zidan. Berarti untuk 2020 ini Abang menggunakan 2 pembalap aja ya Bang ya. 2 pembalap itu main di Kejurnas. Sidit atau pemula Bang? Di novice sama rookie. Kalau di kelasnya itu MP3 sama MP5. Ya, jadi Bang Indra ini turunnya sekarang nih tim Draco itu di MP3 dan MP5 ya kawan-kawan ya. Nah, langsung kita lanjutkan pertanyaannya. Jadi kan kalau kalian bisa lihat di tim Draco ini kan bisa dibilang banyak sponsor-sponsor yang nempel di motornya ya kawan-kawan ya. Dan juga di mobilnya kalian bisa ya nengok-nengok postingannya lah, kalian bisa lihat kan pasti ada tuh postingan-postingannya. Jadi kita tanya gimana sih cara Bang Indra nih untuk mendapatkan sponsor yang bisa dibilang sponsor yang bukan sedikit ya kawan-kawan ya. Ini sponsornya banyak ya, yang juga pastinya yang sponsor yang terkenal, yang saya sendiri yang jujur dulu pernah ikut balap yang udah pasti tahu merek-merek terkenal tersebut ya kawan-kawan ya. Jadi gimana sih Bang Indra kalau cara dapatin sponsor yang bisa dibilang sponsor besar gitu Bang Indra, gimana sih caranya? Awal mula itu sebenarnya banyak anak Pekanbaru nanya kok bisa sih dapatin sponsor, kok gampang dapatin sponsor. Sebenarnya basicnya saya dari 2006 itu saya kan kuliah di Bandung. Nah terus pergaulan saya sama anak sana, terus saya hobi balapan. Tapi sebenarnya saya sempat nyimpang awalnya, saya fokus ke go-kart bukan malah road race. Terus dari road race saya pindah ke balapan. Tapi dulu itu kita balapan di Tiger. Saya sendiri balapan di Kemayoran, waktu zaman Kemayoran masih Kejurnas sama Sentul kecil. Nah dari situlah link-link itu terbentuk, kenal ini kenal itu. Nah begitu saya buka Speed Shop 2015 sama buat tim balap ini, mempermudah karena udah ada link sebelumnya gitu. Jadi buat kawan-kawan nih yang misalnya pengen punya tim balap seperti ini ya, perbanyak aja kawan ya kawan-kawan ya, perbanyak teman, jadi kalian bisa dapat link untuk ya mana tahu kan kalian pengen buka speed shop atau kalian mau buka ya bisa dibilang tentang alat-alat motor yang menggunakan jasa-jasa di kendaraan roda 2 ya kawan-kawan ya. Nah jadi kita langsung aja pertanyaan selanjutnya. Itu pasti setiap tim atau setiap sesuatu itu pasti memiliki tujuan ya kawan-kawan ya. Nah kita tanya target apakah yang ditujukan untuk tahun ini gitu, apa tujuannya, targetnya yang ingin dicapai, dan keinginan apa yang belum sampai di tahun ini dan mana tahu nanti di kedepannya ingin dicapai oleh tim Draco ini ya kawan-kawan ya. Jadi langsung aja kita kasih ke Bang Indranya. Oke, untuk tahun ini sebenarnya target kita, kebetulan alhamdulillah tahun ini kita disupport oleh Honda langsung. Dari Honda minta kita untuk fokus di Kejurnas, di Motoprix sama HDC gitu. Tapi karena COVID, jadi kemungkinan besar nggak ada balapan tahun ini. Sebenarnya dari target Honda sendiri minta Zidan sama Abing itu 3 besar hasil akhir untuk balapan Motoprix sama HDC-nya. Ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa buat gebrakan lah. Nah jadi itu sih kawan-kawan ya, pasti mereka ingin podium lah gitu, nggak 3 pasti harus 1 ya kan. Pembalap mana sih yang mau di belakang gitu ya kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya berapa budget dalam pembuatan mesin motor balap MP1 Expert, terus MP3 Novice dan MP5 Rookie. Jadi buat kalian yang penasaran nih, langsung sama Bang Indra yang udah banyak buat motor, kita tanya aja berapa budget yang
harus digunakan ya kawan-kawan ini? Oke, sebelumnya 2017 itu kita buat motor sama Mas Kupret di Bogor deket Sentul bengkelnya Pride Development. Terus sekarang lanjut ke Fastech tahun ini. Kalau kalian bisa lihat nih mesin dekat kita ini, satu mesin ini kita buat di Fastech habisnya 50. Satu mesin 50 juta. Ini speknya MP3 Novice. Kalau untuk motor yang sebelah sini Abing itu habis sekitar 30. Kalau dibilang hasilnya ya sesuai sih dengan budget yang kita keluarkan gitu. Itu aja. Itu aja sih kalau untuk berarti itu yang spek MP mesin ya? mesin aja ya berarti. Motor perintilan ini dan ini bisa di- jadi habis 80. 50 juta untuk mesin aja, belum kaki-kaki, belum ya wear pak atau yang lain-lainnya lah. Motor. Berarti ya kalau kalian pengen punya tim balap ya kalian harus rogok kocek yang lumayan dalam ya kawan-kawan ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau kalian ada niat, kalian cari sponsor. Kalau nggak kalian cari sponsor, pokoknya kalian pasti bisa ya kawan-kawan ya. Oke, langsung aja kita geledah sedikit nih kawan-kawan ya. Kita geledah sedikit aja ya. Bang Indra kan pasti boleh lah kan. Untuk MRV Motovlog pasti boleh lah ya kan. Kita geledah sedikit. Apa saja spek dari dalaman mesin yang terdapat di mesin-mesin motor balap abang nih bang? Kita mulai dari head dulu ya. Kalau head kita portingnya ada 2 tempat. Satu itu di SND di Bandung sama Haji Sandi. Yang kedua Kawahara sama Bos Coki. Kalau klep kita ada pakai SND sama Ultra Speed. Untuk piston kita pakai produk BRT sama SND. Kalau per klep kita pakai Koizumi. Terus per koplingnya pakai Koizumi. Kalau untuk magnet kebanyakan ya di bobot rasio kita pakai KTT. Kalau oli kita pakai Ippon. Kalau untuk gearnya kita pakai Triple S. Terus apa lagi ya? Saya bingung kebanyakan nih. Busi kita pakai NGK. Terus bannya pakai Pirelli. Itu aja sih kalau saya bilang. Kalau untuk remnya kebanyakan kita pakai Nissin sama master remnya kita pakai R25. Kalau knalpot kita pakai Kawahara. Footstepnya juga pakai Kawahara. Ya alhamdulillah kemarin juga terbukti sih kualitasnya dari produk Kawahara. Berapa kali Zidan sama Abing sempat latihan di Bangkinang jatuh, tapi stepnya nggak kenapa. Knalpotnya juga masih bagus sampai sekarang. Oke, nah itu dia alat-alat yang Throttle body juga saya lupa. itu throttle bodinya. Throttle body kita kalau untuk yang MP3 kan misalnya kalau ada yang modifikasi nih nanya, kita untuk MP3 kita pakai throttle body CB 150, tapi ntar jalur soketnya diubah. Kalau motor kita semuanya pakai eraser ECU-nya. So breaker pakai sekarang Racing Boy. Itu aja. Oke, jadi itu aja ya kawan-kawan ya. Bisa dibilang motor ini ya untuk motor balap ya memang harus kaki-kaki ya tuh memang harus yang mendukung ya kawan-kawan ya. Ya juga makanya sponsor-sponsor itu melekat di motor ini karena diperuntukkan untuk perangnya itu harus sesuai dengan spek motor ya bang ya. Betul. Jadi buat kalian yang pengen atau yang mau beli-beli kayak barang kayak gini itu kalian bisa chat personal aja dari brand-brand tersebut ya kawan-kawan ya. Karena ini bisa dibilang sponsor ya kawan-kawan ya. Sponsor ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Pasti setiap pembalap itu ingin membawa motor itu nggak menggunakan nominal ya bang ya. Ya kan pasti ya mungkin ada tapi ya kepengennya sih pasti harus ada nominal ya kan. Dan juga dilengkapi dengan hal-hal yang digunakan saat balap. Pasti mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih ya kawan-kawan ya. Jadi kan pasti ada nilai kontrak dalam suatu race dengan ridernya ya bang ya. Jadi kita tanya berapa sih nilai kontrak dari rider tersebut ke tim Draco ini ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kalian mau tahu, ini dia jawabannya. Kalau kita kontrak sebenarnya ini rahasia dapur ya sebenarnya. Tapi kita nggak bisa ngomongin nilai nominalnya. Tapi kita buat perbandingannya mungkin untuk kelas yang novice-nya Jidan tuh harga 1 unit Sonic lah nilainya. Itu per tahun.
per tahun di luar bonus. Jadi masih ada bonus. Jadi kalau Zidane sering ya podium dapat bonus. Terus yang kedua juga ada uang jajannya buat Zidane-nya di luar uang kontraknya. Kalau Abin, Kalau Abing sebenarnya kan masih di bawah umur ya. Saya nggak mau ngasih soalnya ntar nanti kena di pasal memperkerjakan anak di bawah umur. Tapi saya juga kasih uang jajannya nanti mungkin ya seharga bit lah gitu. tapi kan itu karena hobi dia ya bang. Kena hobi. Itu aja. Jadi itu aja sih ya yang info yang bisa saya tanya-tanya sedikit dengan Draco 3M Draco ya kawan-kawan ya. Ya buat kalian yang pengen punya tim balap atau kalian pengen disupport oleh sponsor-sponsor ya kalian harus menunjukkan sesuatu yang bisa dibuktikan sehingga kalian mendapatkan sponsor tersebut ya bang ya. 3M sendiri sebenarnya ini. Ini dari 3M itu ya Ya, kawan-kawan ya. oke. Kalau 3M saya mewakili Pak Eko. 3M sendiri sebenarnya bergerak di usaha umroh, travel umroh sama haji gitu. Jadi pemiliknya Pak Eko. Nah kebetulan tahun ini kita join bareng gitu. Nah, jadi itu ya kawan-kawan sekarang itu Draco itu join ya kawan-kawan ya antara Om Eko dengan Bang Indra. Kalau dulu waktu saya main-main di Draco, Bang Indra sendiri ya Bang ya. Sekarang udah join. Jadi tadi kan kita udah bincang-bincang selaku ownernya dari 3M Draco. Udah kita bincang-bincang sedikit, tanya-tanya sedikit ya buat kalian referensi lah buat kalian ya kan mau balapan yang pengen ya mana tahu suatu saat kita punya tim kan MRFA Racing Team kita kan nggak tahu ya kan kawan-kawan. Amin ya kan. Ya, MRFA Speed Shop nggak ada yang nggak mungkin kan. Bang Indra sendiri juga dulu pernah punya Speed Shop, sekarang fokus di balapan ya bang ya, balapan. Jadi itu aja pertanyaan untuk ownernya. Jadi selanjutnya kita bakalan bertanya-tanya sedikit sama pembalapnya ya kawan-kawannya, yaitu ada Aziz Zidane di sini. Kita panggil aja dulu dan nanti kita lanjutkan ya kawan-kawannya. Oke. Nah. Jadi kawan-kawan, di sini udah ada pembalap dari 3M Draco, ada Aziz Zidane ya. Jadi Aziz Zidane ini nomor startnya berapa? 78. Nomor start 78. Umurnya berapa Zidane? Umur saya sekarang 19. Oke, umurnya 19 ya kawan-kawan ya. Jadi dia ini turun di kelas MP3 ya. MP3 novice ya kawan-kawan ya. Nah, kita nanya-nanya sedikit buat Zidane ya. Zidane ini kapan sih mulai balapannya? Saya mulai balapan sekitar akhir 2014. Tetapi itu balapannya jarang gitu. Tidak full. Balapan yang paling sering dari mulai 2017, 17 pertengahan ya sampai sekarang ini. Jadi dia itu 2014 sudah sempat balap ya, tapi nggak terlalu fokus gitu. Jadi sekarang udah memang benar-benar fokus untuk balapan. Itu dia fokusnya itu balapan di tahun 2017 ya kawan-kawannya, 2017 sampai sekarang ya berarti ya. 2017 itu waktu motor Draco kalau nggak saya itu warna putih ya kawan-kawannya. Ya warna putih ya kan. Warna putih. Berarti untuk balapannya kan pasti pengen nomor 1 nih ya kan. Latihan apa aja yang biasa Zidane lakukan untuk supaya bisa fit dalam setiap balapan itu? Ya latihannya fisik di gym, latihan motor, kadang juga latihan pakai motor cross. Nah itu ya kawan-kawannya. Jadi kalau yang mau jadi pembalap tuh kalian harus latihan kayak yang nge-gym bisa juga, atau jogging, atau lebih bagus sih kalian harus latihan motocross dan juga latihan balap motor yang kalian gunakan gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kita tuh harus fokus kawan-kawan ya. Selanjutnya kita nanya sedikit, kan pasti ingin kedepannya tuh jadi lebih baik ya kan. Kalau bisa dibilang suatu halnya tuh yang ingin dicapai kedepannya selain nomor satu gitu. Apakah pengen jadi juara umum atau nanti main di, kan ini region Sumatera kan, nah apa nanti mau main di region Jawa kan, gimana sih kedepannya pengennya maunya Zidane? Ya saya kedepannya pengennya tetap pasti ya pengen juara, tetapi harus juga mempersiapin diri gitu ya. Pokoknya
latihannya harus rutin biar supaya balapannya podium, membanggain orang tua, tim, dan teman-teman lainnya. Jadi misalnya ada kesempatan untuk main di region neraka nih, region Jawa kan, apa pengen main di region neraka? Ya pasti ya pingin di mana ada balap saya juga pingin balapan gitu. Jadi itu ya kawan-kawannya, bincang-bincang sedikit sama Zidan selaku pembalap dari kelas MP3 apa ya? Novice ya, MP3 Novice dari 3M Draco. Jadi Abinnya nggak ada di sini, jadi kita nggak bisa bincang-bincang. Tapi saya rasa udah cukup lah buat kalian yang pengen tahu tentang 3M Draco ini ya kawan-kawan ya. Ya menurut saya sih udah cukup sih untuk infonya. Jadi, nah itu aja sih videonya, sampai di sini aja. Jadi mana tahu besok kita grebek-grebek tim lagi kan. Mana tahu ada kesempatan kita bisa cari-cari tim lain yang bisa kita grebek ya kawan-kawan ya. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Indra dan dari 3M Draco, juga kepada Zidan. Makasih banyak ya udah bisa di-review sedikit. Dan juga mereka kan ada sponsornya. Terima kasih kepada sponsor-sponsor. Dan di sini ada minumannya dari KFC Jagonya Ayam. Mana tahu besok mau sponsorin MRFA nggak apa-apa juga ya kan, ataupun yang lain-lainnya nggak apa-apa ya. Terima kasih saya ucapkan ya kawan-kawan. Nah sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu support. Terima kasih untuk semua yang ada di Tim Draco Racing untuk kesempatannya bisa hadir di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian aja videonya. Jangan lupa safety di jalan ya kawan-kawan ya. Oke, assalamualaikum.